Warning 21++ novel ini mengandung kata-kata kasar, umpatan, vulgar dan lain-lain. Usia di bawah legal harap mendengarkan dengan bijak. Cerita ini hanya fiktif belaka. Nike bisa istirahat sambil menunggu saya menyiapkan makan malam, kata Sophie tepat setelah mereka memasuki apartemen studio yang hanya memiliki 2 kamar itu. Nicholas mengangguk lalu berlalu ke ruang tamu. Dia menghempaskan pantatnya ke sofa, mencoba menenangkan diri dari kobaran api cemburu yang tiba-tiba membakar hati Nika. Dari ruang tamu, Nicholas bisa memperhatikan gerak-gerik Sophie di dapur. Sekretarisnya yang bermata sipit itu sedang sibuk menata barang belanjaan ke lemari es dan beberapa gerak dapur. Sejenak Nicholas menikmati pemandangan itu. Sophie yang langsing dengan gesit bergerak ke sana kemari. Mondar-mandir dengan kepiawaiannya mengorganisir semua benda menjadi serapi mungkin. Nicholas si penyuka payudara harus menelan liur. Melihat kaos hitam polos yang melekat ketat di bagian tubuh atas Sophie itu menunjukkan lekuk membusung yang indah. Gila keket, Sophie makin berisi aja dadanya. Perasaan dulu kecil banget ya. Kenapa sejak menyusui jadi kelihatan makin berisi ya? Kebahagiaan Nicholas terusik saat Sophie mengalihkan perhatian ke layar gawai pintarnya. Demi Tuhan Nicholas ingin mengumpat melihat senyum ceria di wajah Sophie saat membaca dan membalas pesan seseorang. Jangan bilang itu chat dari cowok tadi. Mar. Jangan atau siapapun namanya. Nicholas tidak suka ada pria lain menjarak wilayah khususnya. Sophie. Panggil Nicholas yang telah menghampiri ke dapur. Yang Pak. Sophie mendongak memperhatikan atasannya dengan pandangan teduh. Alis Nicholas terangkat, kepalanya sedikit merunduk, bermaksud mengintip layar benda persegi yang digenggam Sophie. Lagi chatting sama siapa? Kok senyum-senyum sendiri. Oh ini. Balas Sophie yang langsung menunjukkan foto Vanessa yang dikirim oleh ibunya. Keponakan saya sudah bisa tengkurap, Pak. Nicholas langsung bernapas lega. Rupanya bukan dari senior Sophie yang jelalatan tadi. Senior kamu tadi udah punya istri? Belum katanya. Kenapa, Mang? Sahut Sophie ragu-ragu. Udah punya cewek belum? Nicholas bersandar di dinding samping lemari es, sembari memasukkan kedua tangannya ke saku celana jeans. Sophie merasa pose Nicholas saat ini sangat cool, tapi tentu hal itu tak akan bisa membuatnya sekonyong-konyong terpesona. Sambil mengangkat bahu Sophie menjawab, saya kurang tahu. Pak, sedekat apa kalian dulu? Apa Elo pernah naksir dia? Atau dia pernah suka sama Elo? Pertanyaan Nicholas membuat kegiatan Sophie yang sedang meremas-remas potongan sayap ayam bersama bumbu marinasi di dalam baskom seketika terhenti. Kenapa Pak Nick nanyain itu ke saya? Gua penasaran aja. Penasaran tidak membuat Anda memiliki hak untuk mengorek masa lalu orang lain. Oh Nicholasmu. Tatapan tegas Sophie membuat jantung Nicholas berdegup lebih kencang. Nicholas merasa dirinya mungkin memiliki kelainan, semacam fetish pada wanita tegas dan galak. Hasratnya seperti sedang dipompa kuat-kuat, setiap kali Sophie menunjukkan pertahanan diri dengan sikap dan tatapan tegasnya. Tapi Elo bukan orang lain, Soph. Suara Nicholas tetap tenang dan bulat, meski nyalinya telah menciut jeti sekecil biji bayam. Elo calon ibu dari bayi gue, ya kan? Seraya melapisi loyang dengan aluminium foil, kemudian menuangkan potongan sayap ayam yang sudah dimarinasi ke atasnya. Sophie masih dengan nada tegasnya menimpali. Apakah sekarang Anda memanfaatkan status itu untuk memaksa saya memenuhi keingintahuan Anda? Tinggal jawab aja. Serga Nicholas tak sabar lagi. Ayolah, Sophie. Kita perlu membangun kedekatan batin. Buat apa, Pak? Sophie memasukkan loyang berisi potongan sayap ayam ke dalam oven yang sudah ia atur suhunya. Ya biar Elo, maksud gue, hati kecil Elo, tidak menentang keras lagi persenggamaan kita. Saya menyewakan rahim saya, bukan hati dan kehidupan pribadi saya. Pak Rick harus ingat itu. Nada Sophie semakin keras, dan Nicholas semakin tertantang. Dengan seringnya menawan Nicholas mendekati Sophie. Memungkas jarak mereka, hingga tubuhnya merapat ke tubuh sekretaris cantik itu. Sophie jelas beringsut mundur, tapi langkahnya buntu, karena terhimpit meja dapur. Katakan sekali lagi, lu cuma sewain rahim Elo. Sen, come to me, let me fuck you, right now. Sophie mendorong tubuh Nicholas. Bu wanita bilang, Agneke tidak boleh memaksa saya.
Dan biarkan gue mengoreksi sedikit. Rahim Elo itu seperangkat sama kemaluan Elo. Gimana gue bisa hamilin Elo kalau gue nggak boleh paksa Elo? Baiklah, baik. Saya akan menjawab semua pertanyaan Pak Lika. Tolong jangan seperti ini. Nicholas tersenyum penuh kemenangan. Takut, Pak. Saya harus menumis sayur dan menanak nasi. Persetan dengan makan malam. Tangan Jelny kemeraba dada Sophie, membuat gadis itu seketika menegang. Ada gidik ngeri yang menyeratkan rasa jijik, tapi Nicholas mengartikan itu sebagai ketidaksiapan semata. Jangan bilang, oh masih perawan. Kalau ya, kenapa memangnya? What the F? Dengan wajah dan tubuh kayak gini, mustahil banget lo nggak jadi inceran predator, Sophie menghempaskan wajahnya ke arah lain, karena Nicholas semakin dekat saja. Napas Nicholas yang hangat membuat darah Sophie berdesir ketika wajahnya diterpa. Kikit, jadi begini rasanya jadi incaran predator. Elo. Nicholas dengan tak percaya melihat reaksi Sophie. Maksud dia lo, gua predator cowok gitu. Panik bisa mundur dulu, jangan mengintimidasi seperti ini. Ngobrolnya biasa saja, kalau nggak mau dicap sebagai predator. Mata Sophie nyalang menantang. Saya memang masih perawan, karena keluarga saya cukup konservatif. Seks sebelum menikah masih menjadi hal tabu untuk kami. Tidak peduli seberapa banyak predator di sekitar saya. Semua nggak ada artinya selama saya sendiri bisa menjaga diri. Salut. Mungkin kata itulah yang tepat untuk menggambarkan ekspresi Nicholas saat ini. Bukan karena Elo nggak suka sama cowok kan. Nicholas mundur, kembali ke posisinya. Sophie langsung bisa bernapas lega. Ia kembali menyibukkan diri dengan memotong-motong brokoli yang sudah direndam air garam. Masih, Pak. Kenapa saya harus tidak suka cowok? Hanya karena saya masih menjaga kegadisan sampai usia 23 tahun. Jadi, apa lo suka sama si Marmar itu? Marvin. Koreksi Sophie. Tidak ada alasan untuk tidak menyukainya. Dia senior yang baik dan perhatian. Tapi suka bukan berarti cinta sama Koko Marvinnya. Pak Nika. Dia kayaknya naksir Elo, Ya terus. Kenapa Pak Nika mencecar saya? Memang saya bisa apa sama penilaian dan perasaan orang lain terhadap saya? Ingat, Elo masih ada kontrak sama gue. Jangan berani-beraninya Elo pacaran sama cowok lain. Tidak akan, Pak Nika. Jangan khawatir. Sophie mulai menumis bawang yang dicincang, lalu memasukkan potongan brokoli dan wortel. Tangannya dengan akrobatik memainkan teflon. Potongan sayuran terlempar agak tinggi, lalu kembali terhempas ke penggorengan dengan elok. Nicholas makin kagum saja. Sebenarnya Sophie ini sekretarisnya atau chef hotel bintang 5. Oke, gue akan pegang ucapan Elo. Jadi bagaimana kalau malam ini, kita coba lagi yang kemarin tertunda? Sophie langsung pusing mendengar ajakan itu. Ya, mari kita coba. Tapi bisakah Pak Nika memberi saya semacam obat tidur, obat bius, atau... Ucapan Sophie terpotong oleh timpalan cepat dan vulgar. Yang mau lanjut bab selanjutnya tulis di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa subrek karena subrek itu gratis.